Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa berdoa pada pagi hari ini untuk memulai pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini adalah dialog antar umat beragama. Nah, kita bisa melihat kekasan hidup umat beragama di Indonesia. Di Indonesia, agama yang sudah resmi adalah 6, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka bisa kita lihat gambar-gambar ini adalah gambar rumah ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Maka coba perhatikan gambar-gambar ini, coba lihat perbedaan-perbedaan apa saja yang bisa kamu lihat di dalamnya. Nah, setelah kamu melihat dan mengamati gambar-gambar di atas, maka perhatikan soal yang ada di bawah ini. Soal-soal ini coba kamu jawab dalam buku tulismu. Yang pertama, perbedaan apa saja yang kamu lihat dalam gambar-gambar itu? Bagaimana kekhasan masing-masing gambar tersebut? Mengapa agama-agama memiliki kekhasan tersendiri? Dan bagaimana perasaanmu bergaul dengan agama lain? Nah, coba kamu dari pikiran masing-masing dan pendapat-pendapat masing-masing dituliskan dalam buku tulisnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat lagi simbol-simbol agama di Indonesia. Nah, di Indonesia banyak sekali agama-agama yang menggunakan simbol-simbol. Nah, yang kita lihat di sini simbol-simbol ini sebagai salah satu contoh, agama Kristen simbolnya itu adalah salib. Maka perhatikan simbol-simbol yang lain ya, coba perhatikan simbol-simbol agama dari agama lain. Kita harus mengenalinya dan kita harus mengetahui bahwa simbol itu adalah ciri khas masing-masing agama yang ada di Indonesia. Setelah kamu mengamati simbol-simbol di atas, maka jawab lagi pertanyaan di buku tulismu. Apakah arti dari simbol-simbol agama yang ada di Indonesia? Apa pula makna dari simbol-simbol tersebut terhadap penganutnya? Di mana biasa terdapat simbol tersebut dalam agama-agama itu? Nah, coba jawab dengan pengetahuan Anda dan bisa dicari dari referensi-referensi yang lainnya. Nah, pengertian dari simbol-simbol di atas tadi adalah ada di slide berikut ini. Simbol bulan, kemudian lambang salib, ada Omkara, ada We of Dharma. Nah, ini kamu baca sendiri dan kamu pelajari. Nah, ada lagi di sini simbol Buddhisme universal dan sampai selanjutnya. Coba kamu tulis di buku tulismu dan pelajari baik-baik. Ada tradisi-tradisi di berbagai agama di Indonesia. Jadi agama-agama kita itu banyak sekali menggunakan atau melaksanakan tradisi-tradisi. Nah, yang pertama Islam. Ada tradisinya naik haji ke Mekah. Ada penggunaan wayang, ada hadrah dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kasidah, kemudian tari japin, suluk, arsitektur masjid yang berbeda, seni kaligrafi, penanggalan hijrah, pernikahan, lelayu dan kematian dan kelahiran. Kemudian Katolik. Katolik itu tradisinya sebenarnya banyak, tapi yang dicantumkan di sini hanya 5 dan masih banyak lagi. Yang pertama, Minggu Palma, kedua Kamis Putih, ketiga Jumat Agung, keempat Malam Paskah, dan kelima Paskah. Dan masih banyak ya nak, termasuk Natal atau penggunaan tradisi-tradisi yang sudah pernah dilaksanakan oleh para rasul dahulu. Yang ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi.
Munculnya kerajaan di Jawa dan Bali menjadi awal perkembangan agama Hindu di Indonesia. Dari situlah kita mengenal beragam bentuk candi. Candi adalah bangunan yang dibuat sebagai pemujaan terhadap dewa-dewi agama Hindu. Candi-candi Hindu biasanya merupakan tempat pemujaan terhadap 3 dewa tertinggi agama Hindu, yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Brahma. Tetapi candi itu terpisah. Tradisi umat Hindu adalah menggunakan sesaji dalam melakukan upacara adat dan ziarah. Biasanya menggunakan dupa atau bunga setaman. Yang keempat adalah Buddha. Ajaran Buddha adalah berusaha untuk tidak menyakiti sebanyak mungkin, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan tidak berbuat jahat, berusaha melakukan kebajikan dan menyucikan pikiran. Esensi ajaran Buddha juga tercakup dalam 3 kaidah, yaitu pelepasan yang pasti, hati yang mengabdi, kebijaksanaan dalam menyadari kekosongan atau disebut sunyata. Ada juga 3 permata yang diakui oleh Buddha, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kelima adalah Konghucu. Agama Konghucu sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Para raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi moral yang tak seperti yang diajarkan oleh para leluhur raja. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada Raja Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Seorang Kuncu adalah orang yang memiliki moralitas tinggi yang mendekati moralitas sang Nabi Konghucu. Konghucu sangat menghormati arwah leluhur dan Imlek adalah hari raya Konghucu. Kemudian kita lihat persamaan-persamaan antar agama untuk membangun sikap hormat kepada agama lain. Berbagai konsep, cara sembahyang atau cara berdoa, cara hidup, tradisi, dan ritual diperkenalkan oleh tokoh agama, tetapi tujuannya sama. Hanya mempunyai beberapa perbedaan di bagian ritual tradisi, makanan, pakaian, sembahyang, dan lain-lainnya. Meskipun ajaran itu berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita sebagai orang Kristiani, ya, di antara umat beragama lain menurut ajaran gereja. Artinya, apa ajaran gereja kita itu untuk menghargai agama orang lain. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, yang isinya adalah sejak gereja perdana, para rasul telah mengajarkan agar orang Kristen dapat hidup dengan baik di tengah-tengah umat beragama lain. Pada ajaran Yesus yang disampaikan gereja, hidup sopan, ramah, mengasihi, kedamaian, keadilan, kejujuran, kebenaran. Orang Kristen juga wajib menghormati kehidupan umat beragama lain, sehingga dalam sikap saling menghormati terjalin kerukunan hidup. Anak-anakku sekalian, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa materinya dicatat, difoto, dan dikirim ke Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Salam.